alihi washabihi. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Ustadz Ahmad Susilo MA dan yang terkasih ibu-ibu jamaah kajian Zoom pengajian Soleha Singapura dan Jakarta, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan berjumpa dengan pembahasan yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang warisan, tepatnya hukum warisan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, dinikmati tatimmus salihah. Baiklah, sebelum kita memulai kajian, kami mohon kerjasama dari jamaah untuk mengkondisikan Zoom-nya dalam posisi mute atau tidak bersuara, agar pemaparan dari Ustadz Ahmad nanti bisa terdengar dengan jelas. Jika ada pertanyaan, silakan ketik langsung di chat box, insya Allah akan kami bacakan. Di ujung acara nanti kami mohon Ustadz berkenan untuk memimpin doa bagi kita semua, masyarakat Indonesia dan umat Islam pada umumnya, dan juga doa untuk keluarga kita yang sudah berpulang, serta keluarga dan kerabat yang saat ini sedang tidak berdaya karena sakit maupun permasalahan hidup yang lain. Semoga Allah memberi kemudahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kami persilahkan Ustadz Ahmad untuk memulai kajiannya. Tafadhol Ustadz. Jazakillahi khairan umur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Majelis Taklim Soleha Singapura dan Jakarta yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah pada kesempatan pagi hari ini yang insya Allah kita akan membahas ilmu tentang faraid, ilmu tentang waris, di mana belajar ilmu waris sebetulnya mudah jika kita betul-betul serius mempelajarinya, tapi sulit apabila kita terkadang setengah-setengah. Karena kasus tentang waris itu berkembang menjadi sangat banyak. Tapi kalau ilmu dasarnya dikuasai, insya Allah kita paham akan waris. Seperti mungkin kita pernah belajar ilmu matematik, rumitnya luar biasa. Tetapi bagi orang yang cinta, subhanallah, kayak apapun, mau soal rumitnya kayak apa terpecahkan. Kenapa? Dia bisa menguasai rumus. Maka segala sesuatu, kalau dasarnya kita kuasai, insya Allah kita mampu menguasai. Maka untuk kesempatan pagi hari ini, saudara kalian, kita khusus akan membahas tentang rumus dasar ilmu waris berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan keterangan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, memang ada sahabat-sahabat yang memiliki keahlian tertentu dalam ilmu. Kalau yang menguasai hadis, namanya Abu Hurairah. Yang menguasai tentang peperangan, siasat, namanya Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Amr bin Al-As, dan beberapa sahabat yang lain. Kalau yang menguasai tentang perdagangan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa hadis yang lain.
Ada seorang sahabat yang ditunjuk oleh Rasul dan dinyatakan oleh Rasul orang yang paling paham ilmu faraid. Dia adalah anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bekas budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Zaid bin Thabit. Itulah orang yang paling memahami tentang ilmu faraid. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Bulughul Maram. Silakan ibu buka Bulughul Maram, nomor hadis 987. Hadis bab terakhir dari kitab Faraid, bab waris di kitab Bulughul Maram. Silakan ibu baca. Hadis nomor 987. 987 ya. Dari Abu Kilabah dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling ahli dalam faraid ilmu pembagian warisan adalah Zaid bin Thabit. Hadis riwayat Ahmad serta 5 orang imam selain Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Tirmizi, Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Namun dianggap cacat karena mursal. Catatan Rasulullah ini dibaca Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya sahabat yang paling paham ilmu waris maka Zaid bin Thabit. Maka banyak sahabat yang ketika itu belajar ilmu waris. Salman Al-Farisi, Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka belajar kepada Zaid bin Thabit. Karena Zaid bin Thabit sering mendengar menyampaikan ke penyampaian Rasulullah SAW tentang ilmu waris. Maka di sini pentingnya kita belajar dan bertanya kepada ahlinya jika kita tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Abi Qilabah dan juga Anas bin Malik, semoga Allah meridai mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afrodukum Zaid bin Thabit, yang paling paham ilmu waris di antara kalian adalah Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan 4, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan telah disahkan oleh Imam Tirmidzi. Meskipun Ibnu Hibban mengatakan dan Imam Hakim mengatakan bahwa ini adalah irsal mursal, tetapi dalam beberapa jalur hadis ini telah dinyatakan sahih. Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, mereka mengatakan hadis ini sahih. Artinya apa? Memang saya hendak menunjukkan hadis ini supaya apa? Jangan kita bertanya sesuatu urusan ilmu agama kecuali bertanya kepada ahlinya. Anda ingin bertanya waris, belajar waris sama ahli waris. Saya belajar ilmu waris dengan orang yang ahli dalam ilmu waris. Yang semuanya itu berdasarkan dalil. Ini dalilnya, ayatnya, ini hadisnya. Maka insya Allah kalau dengan dalil semuanya akan beres. Katakanlah ada perbedaan, tapi perbedaan yang tidak sampai kepada pokok. Pertama yang kita pahami bahwasanya waris itu harus dibagikan, diselesaikan kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya. Tidak boleh diberikan kepada selain ahli waris. Ini kita catat dulu. Yang namanya harta waris hanya dibagikan kepada ahli warisnya, tidak kepada yang bukan ahli waris. Kenapa? Karena sering manusia, khususnya umat Islam, dan saya mengalami beberapa kasus-kasus para jamaah yang berdiskusi dengan saya, bertanya tentang waris. Memberikan waris kepada orang yang bukan berhak menerima waris, kepada anak angkat yang sama sekali tidak punya hak. Kepada orang-orang yang dicintai, katakanlah dari keponakan dan yang sepunya, karena dia dari kecil sudah ikut bersamanya, yang tidak punya hak. Lalu dia tuliskan wasiat, waris saya untuk si fulan. Si fulan, itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang memberikan waris tidak mengikuti aturan, tetapi mengikuti keinginan pribadi. Seakan-akan saya yang punya harta, maka saya berhak menentukan. Padahal harta kita bukan milik kita. Harta kita milik Allah. Maka yang berhak menentukan bagaimana siapa yang berhak dapat waris, Allah. Kita menuju ke hadis pertama bab tentang waris, nomor 975. Nomor hadis 975. Bulughul Maram, Ustaz. Betul?
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah harta warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat." Apakah yang dimaksud laki-laki paling dekat? Dan siapakah yang dimaksud ahli waris? Tentu ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah. Laki-laki yang paling dekat adalah yang paling dekat hubungan darahnya. Rasul telah menetapkan ini bukan atas keinginan Rasul, tentu berdasarkan sabda Rasulullah ini dari malaikat Jibril. An Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqu faraidha bi ahliha. Bagikanlah, berikanlah harta waris itu kepada ahlinya, kepada yang berhak terima warisnya. Fama baqiya, apa-apa yang lebih dari harta waris, fahuwa li aula rajulin zakarin. Untuk yang paling dekat hubungannya, yakni anak laki-lakinya. Atau orang laki-laki yang paling dekat. Bisa anak, bisa bapak. Karena itulah yang paling dekat kekerabatannya. Saya sebagai ayah, siapa yang paling dekat dengan saya? Anak saya. Lalu siapa setelah anak saya? Orang tua saya, ayah saya. Itulah yang paling dekat. Maka dikatakan nanti anak dan bapak itu namanya asobah. Orang yang berhak untuk menghabiskan harta warisan. Itu adalah anak laki-laki dan bapaknya. Bapaknya tentu laki-laki. Itu namanya asobah. Kalau perempuan tidak bisa menjadi asabah. Kecuali jika tidak ada laki-laki. Inilah pemahaman tentang waris. Bahwasanya wajib waris itu jatuh kepada ahlinya. Tidak boleh diberikan kepada yang bukan berhak. Yang bukan berhak menurut ketetapan. Didukung dengan hadis yang lain. Coba ibu buka Sahih Muslim nomor 1586. Sahih Muslim nomor hadis 1586. Baik Ustaz. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak zawil furud, sedang sisanya untuk keluarga laki-laki yang terdekat atau asobah. Itulah dia yang dimaksud asobah. Orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dari kalangan laki-laki. Dari kalangan, sekali lagi, laki-laki. Alhiqul faraidha bi ahliha. Tunaikan, selesaikan hukum waris itu, bagikan kepada ahlinya yang berhak menerimanya, yakni ahli warisnya. Fama baqiya, barang apabila ada harta yang lebih dari ahli waris itu, maka fahuwa li aula rajulin zakarin. Sisanya itu untuk asabah, yakni kerabat laki-laki yang punya hubungan paling dekat. Maka semua harta waris itu harus dibagikan habis kepada ahli warisnya. Tidak boleh disisakan. Kecuali setelah ditetapkan sesuai kitabullah, kemudian ada sisa. Bukan sengaja disisakan. Sesuai kitabullah, lalu ada sisa. Karena ketetapan ahli waris itu yang berhak menetapkan Allah dalam kitabullah. Maka jangan melenceng. Tidak boleh keluar. Ibu, hadis berikutnya Ibu, nomor 1587-nya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagikan harta warisan kepada ahli waris atau ashabul furud sesuai dengan ketetapan kitabullah, sedang sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat, yaitu asobah. Ini dia. Ini ketetapan yang tidak boleh dirubah. Maaf. Di negara kita, di Indonesia ini, saya tidak tahu di Singapura, tentu saja mungkin berbeda. Pengadilan agama menetapkan hukum waris di luar hukum waris Al-Quran.
Karena mereka menentukan dengan kompilasi hukum waris yang diadop antara warisan dari luhur undang-undang zaman dahulu yang kemudian diadopsi, ingat dahulu undang-undangnya dari Belanda. Belanda adalah orang kafir yang menentukan waris sesuai dengan hukum kafir. Lalu diadopsi dengan kompilasi dengan secara agama Islam. Kemudian apa? Jadilah hukum kompilasi hukum waris. Maka mereka tidak mengacu kepada Al-Quran, tapi mengacu kepada undang-undang. Haram hukumnya. Karena tidak boleh menentukan itu. Maka jangan datang ke tempat-tempat yang memang belum tentu menyelesaikan waris dengan hukum Islam. Ingat, kita umat Islam wajib mengikuti hukum Allah. Karena warisan hukum Allah. Jangan sembarangan. Dalam hadis ini disebutkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqsimul mala baina ahli al-faraid ala kitabillahi ta'ala. Tunaikanlah, bagikanlah harta waris itu kepada yang berhak menerima waris, yakni ahlinya, sesuai kitabullah. Ini dia menjadi patokan. Bukan menurut keinginan hawa nafsu, keinginan manusia, tapi sesuai dengan kitabullah. Fama tarakatil al-faraid, apabila harta waris itu yang dibagikan kepada ahlinya masih ada tersisa, fali aula rajulin zakar, untuk laki-laki yang paling dekat hubungannya. Dari sini jelas saudara sekalian. Kenapa saya sampaikan hukum-hukum ini dulu? Agar kita betul-betul patuh dengan hukum Allah. Sebab apabila Allah sudah tetapkan suatu hukum, tidak boleh seorang hamba keluar dari hukum itu. Lihat surat 24, surat An-Nur ayat 1. Surat An-Nur ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Inilah satu surah dari Allah, yakni Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran itu isinya adalah hukum-hukum Allah. Wa faradnaha. Maka kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Tidak boleh hukum Allah itu diabaikan. Wajib dijalankan. Wa anzalna fiha. Maka di dalam urusan hukum-hukum Allah itu kami turunkan di dalamnya ayatim bayinat. Ayat-ayat yang jelas, yang nyata. Berupa tanda kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Yang tidak boleh diselewengkan. La'allakum tadhakkarun, agar kamu mau mengingat. Dari ayat ini, saudaraku seiman, ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, menegakkan hukum Allah itu fardu, wajib, mutlak. Maka tidak boleh seseorang berhukum keluar dari hukum Allah. Dalam urusan apapun. Yang sedang kita bahas ini berkaitan waris. Bagaimana ada orang ngaku Islam, dia tidak menetapkan hukum dengan hukum Islam. Ada resiko musibah yang Allah akan turunkan bertubi-tubi. Bisa menimpa suatu kawasan, suatu negara, atau pribadi, keluarga, jika mereka tidak menegakkan hukum Islam. Karena apa? Karena urusan waris tidak wajib mengikuti hukum dari negara. Berbeda ketika negara yang menetapkan hukum. Contoh, Islam menetapkan hukum bagi orang yang berzina, dicambuk 100 kali, jika sudah menikah, dirajam sampai mati. Penegara kita tidak menetapkan itu. Maka jika ada pezina kita tidak hukum, yang paling pertama dosa adalah pemerintah yang menegakkan hukum. Di luar hukum Islam. Adapun pelaku zina, bertobatlah kepada Allah. Jika dia tidak ditegakkan hukum Allah, semoga dimaafkan selama dia bertobat. Kenapa? Hukum ini penyelenggaranya amir, pemimpin. Orang mencuri secara hukum Islam dipotong. Negara kita tidak mengatakan potong, dipenjara. Maka ketika ada pencuri di penjara, nggak dipotong tangannya,
Yang berdosa adalah pemimpin yang menetapkan hukum. Si pencurinya bertobat, semoga dimaafkan. Tapi kalau waris, negara mengatakan kompilasi, laki-laki perempuan bagi sama. Siapapun dia, selama masih ada laki-laki dan sudah bagi sama, bagi rata. Hartanya dibagi dua. Tanpa ada hitungan tertentu, pokoknya bagi dua. Gono gini, ini milik suami separuh, milik istri separuh. Lalu hartanya diberikan kepada laki-laki perempuan sama rata. Bahkan di negara kita, anak angkat pun berhak mendapatkan warisan. Kalau memang sudah dinyatakan menjadi anak kandung, ada sertifikatnya dan seterusnya, maka punya hak yang sama. Nah, hukum ini kita umat Islam secara pribadi tidak ada kewajiban mengikuti pemerintah. Sebab apa? Hukum waris tidak ditentukan mutlak. Tidak ditetapkan sebagai hukum negara yang mutlak. Tiap umat Islam selesaikan sendiri. Nggak usah lapor sama pemerintah, nggak ada masalah. Maka ketika ada orang mati, apakah pemerintah ikut campur tangan? Menetapkan hukum warisnya? Enggak. Pilihan. Tapi kalau ada mencuri ketangkep, pasti ditentukan hukum negara. Maka saudaraku sekalian, hukum Allah itu jangan dimanipulasi. Satu ayat lagi, surat 5 ayat 49. Saya tegakkan tentang hukum Allah, jangan main-main. Surat 5 ayat 49. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Ini dia resikonya, Ibu, jamaah sekalian. Jika tidak menetapkan hukum sesuai hukum Allah, ada risiko terkena musibah. Dan Allah akan timpakan itu. Maka di awal ayatnya jelas sekali. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah engkau menentukan hukum, memutuskan hukum, perkara apapun dalam hukum Islam. Di antara mereka yang sedang berperkara dalam urusan hukum Islam. Bima anzalallah. Tegakkan sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Jangan dengan aturan selain aturan Allah. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan sampai kamu mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka untuk keluar dari hukum Allah. Wahzarhum ayaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaikum. Berhati-hatilah kamu, waspadalah kamu terhadap mereka. Supaya apa? Jangan kamu terperosok, lalu kamu ingin mengikuti hukum mereka. Memperdayakan kamu sehingga kamu berpaling dari hukum Allah. Jangan, hati-hati. Jangan kamu terperdaya. Orang-orang yang ingin memalingkan dari hukum Allah, lalu kamu ngikuti. Hati-hati. Kenapa? Ada ancaman di sini. Fa'in tawallau. Jika kamu berpaling dari hukum Allah, dari ketetapan Allah, jelas dalilnya ada. Lalu kamu berpaling, fa'lam. Maka ketahuilah, siapa yang berpaling dari hukum Allah, annama yuridullah ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka yang berpaling dari hukum Allah itu disebabkan sebagian dari dosa mereka. Apa dosanya? Meninggalkan hukum Allah. Maka setiap hukum Allah apapun yang wajib umat Islam secara pribadi menjalankan, nggak perlu merujuk kepada pemerintah. Sudah cukup dengan Al-Quran, Al-Hadis. Wa inna katsiran minan nas. Tapi sungguh kebanyakan manusia la fasiqun, benar-benar fasik. Fasik yakni apa? Ingkar terhadap ketetapan Allah. Maka yang namanya hukum waris itu hukum sesuai ketetapan Allah. Faridatan minallah. Fardu, ketetapan mutlak dari Allah. Sebagaimana wajibnya kita saum, wajibnya kita sholat, wajibnya kita zakat, sama
menetapkan hukum waris itu sama. Nanti kita akan dapati pada bab tentang harta waris, hukum waris dalam surat An-Nisa ada kata-kata demikian. Kemudian saudara sekalian, hukum waris Islam itu berlaku untuk orang-orang yang satu agama. Apa maksudnya? Orang yang berlainan agama tidak bisa saling waris mewarisi. Orang yang berlainan agama tidak bisa saling waris mewarisi. Coba dilihat hadisnya di Bulughul Maram 978. Bulughul Maram 978. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berlainan agama tidak bisa saling mewarisi. Ini dia. Apa itu berlainan agama? Orang Islam dengan orang Nasrani, orang Islam dengan orang Hindu, orang Islam dengan orang Buddha, orang Islam dengan agama apapun selain Islam, nggak saling waris mewarisi. Maka andai kata ada orang Islam meninggal, anaknya murtad, si anak ini nggak boleh nuntut waris secara Islam, nggak berhak dia. Bahkan tidak perlu mendapatkan harta waris sedikit pun. Orang kafir tidak akan mewarisi hartanya orang Islam. Demikian itu misal sebaliknya, bapaknya kafir, orang anaknya masuk Islam, maka si anak nggak bisa nuntut warisan kepada bapak kafir ini. Saat bapaknya mati, si anak nggak boleh nuntut warisan. Meskipun dia anak tunggal, secara hukum Islam, harta waris jatuh seluruhnya ke anak tunggal. Tapi dia tidak boleh. Karena ini hartanya orang kafir. Bagaimana kalau ditetapkan oleh negara bahwa dia dapat harta warisan? Terima, selama dia tidak menuntut. Abdullah ibnu Umar mengatakan, semoga Allah meridhai mereka berdua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatawarathu ahlul millaitain. Tidak bisa saling mewarisi dengan dua orang yang berbeda agama. Orang berlainan agama nggak bisa berwaris-warisan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi. Hadis ini telah dinyatakan sahih. Apa artinya di sini? Nggak saling mewarisi orang yang beda agama. Kalau begitu yang dimaksud beda agama itu orang kafir dengan orang Islam tidak saling waris-warisan. Gimana orang Katolik dengan Protestan saling mewarisi? Terserah mereka. Gimana bapaknya orang Kristen lalu anaknya orang Buddha saling mewarisi? Terserah mereka. Urusan agama mereka terserah. Yang penting berlainan agama di sini adalah Islam dengan agama lain. Islam dengan orang kafir, apapun agama di sini yang orang kafir, maka tidak bisa mewarisi orang Islam. Orang Islam tidak bisa memaksa menerima warisan dari orang kafir, apapun agamanya. Lihat 976 ya Ibu, Bulughul Maram 976. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Rasulullah SAW bersabda, orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Muslim. Tegas sekali di sini. La yarithul muslimul kafir. Orang-orang Muslim tidak mewarisi hartanya orang kafir. Juga sebaliknya. Wala yarithul kafirul muslim. Orang kafir tidak mewarisi hartanya orang Muslim. Artinya, tadi, jika orang tuanya kafir, anaknya Muslim, si anak Muslim tidak boleh memaksa mewarisi hartanya bapaknya yang kafir. Jika bapaknya kafir, bapaknya Muslim, anaknya kafir, si anak kafir itu tidak berhak mendapat waris sedikit pun dari hartanya orang yang Muslim. Andai kata ada anaknya dua, yang satu kafir, yang satu Muslim, maka jatuh untuk anaknya yang Muslim. Yang kafir nggak dapat apa-apa. Kecuali si anaknya ini, yang saudara si Muslimnya ini berhak memberikan hadiah. Cuma-cuma, sekedar hadiah, silahkan. Atau mengikhlaskan hartanya, sudah bagi dua, silahkan. Tapi secara hukum Islam, tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama, wabil khusus orang Islam dan orang kafir, tidak saling waris mewarisi. Inilah kaidah tentang hukum waris. Sekarang kita akan merujuk kepada hukum waris yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Tidak boleh iri hati, tidak boleh merasa iri dan seterusnya. Karena ini adalah
hukum Allah. Maka dalam batas waris, dalam hukum waris, di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan cuma ada 3 ayat di surat An-Nisa. Surat 4 ayat 11, surat 4 ayat 12, surat 4 ayat 176. Saya akan tunjukkan dulu yang ayat ke-13. An-Nisa ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Ini jelas sekali ayatnya, saudara sekalian. Ini berkaitan warisan. Karena ini ayat 13 itu menutup ayat 11 dan ayat 12. Menutup ayat 11 dan 12 urusan waris. Nanti saya akan bacakan karena cukup panjang. Itulah rumus dasar hak pembagian waris. Ayat 11 dan ayat 12. Saya tunjukkan sengaja di ayat 13 dan nanti satu ayat lagi ayat 14 untuk menentukan, memberitahukan bahwa hukum waris itu hukum Allah. Batasan hukum Allah. Jangan dilanggar. Tilka hududullah. Itulah yang dimaksud, itulah ayat 11 dan ayat 12 tentang warisan. Itu batas-batas dari hukum Allah. Batasan waris itu sudah jelas, anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, bapak orang tua bapak sekian, ibu sekian, nanti istri sekian, nanti suami sekian, saudara kandung sekian, saudara seibu, saudara seayah sekian. Itu jelas, batasnya sudah jelas, nggak boleh dilanggar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang ditetapkan hukum waris dan batas-batas hukum Allah ditetapkan, lalu dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya berkaitan hukum-hukum tadi, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang besar. Timbul pertanyaan, gimana kalau nggak taat hukum Allah? Ayat 14-nya. Silakan Ibu baca. Bismillah. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Ibu jemaah solehah yang semoga dirahmati Allah. Banyak sekali orang Islam yang menetapkan hukum waris nggak sesuai hukuman Allah. Nggak merasa salah, nggak merasa dosa, merasa aman. Coba lihat betapa banyak umat Islam. Dan saya mengalami melihat di negara kita. Bahkan beberapa jamaah yang konsultasi awalnya inginnya adil. Ustadz, saya mau berwasiat nanti kalau saya meninggal, suami saya meninggal dulu atau saya pokoknya Pak waris itu bagi hasilnya, baginya adil aja Ustadz. Laki-laki dan perempuan sama, saya pengen adil. Dan banyak sekali manusia yang berwasiat seperti itu. Seakan-akan apa? Kalau Allah itu nggak adil, sebab laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Saya mah pengen adil, laki-laki dan perempuan sama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa Anda, hei manusia, berhak merubah hukum Allah? Dan bukankah banyak orang yang berbuat seperti itu? Na'udzubillah, jangan-jangan kita punya cita-cita. Nanti kalau sudah tua, saya mati biar pada adil nggak rebutan, saya pengen wasiat. Nanti, hei anak laki-laki perempuan, warisan sama aja, bagi rata biar adil. Siapa yang melakukan itu, orang itu durhaka kepada Allah dan Rasul. Sebab hukum Allah sudah jelas. Kenapa Anda ingin robah? Maka ini dia ayat 14-nya. Ini ancaman saudara sekalian. Wa may ya'sillah wa rasulah. Siapa yang bermaksiat, yakni mendurhakai hukum yang telah Allah tetapkan dan Rasul-Nya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar hukum-hukumnya, batasan hukum yang telah ditetapkannya. Resikonya orang melanggar hukum Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah masukkan mereka ke dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Walahu adzabun muhin, bagi mereka akan disiksa dengan azab yang sangat menghinakan. Maka urusan waris itu sudah Allah jadikan, masing-masing sudah memiliki ketetapan. Nggak boleh dikotak-katik lagi.
Ibu menuju ke ayat 33 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ini dia aturan Allah yang nggak boleh dirubah. Ketetapan waris itu sudah ditetapkan oleh Allah. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidan wal aqrabun. Untuk masing-masing ahli waris, baik itu jenis kelamin yang laki-laki, baik itu jenis kelamin yang perempuan, apakah bapak atau ibu, apakah anak laki-laki atau perempuan, apakah suami atau istri, Allah sudah menetapkan para ahli waris itu atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau karib kerabatnya. Yang menentukan Allah, nggak boleh Anda ikut campur. Bagaimana kalau orang-orang yang tidak menjadi hak waris, tapi mengadakan perjanjian seperti anak angkat dan seterusnya? Walladzina aqadat aimanukum, dan orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, berbagi tentang hartanya, sumpah setia tentang harta pemilik kebersamaan, maka fa'atuhum nasibahum, berikan dulu bagian mereka, bukan warisan namanya, diselesaikan dulu sepanjang hidup, bukan kalau sudah mati. Kasih hibah untuk anak angkat kita. Kasih hadiah untuk orang-orang yang kita cintai yang mereka bukan ahli waris. Innallaha kana ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah itu maha menyaksikan atas segala sesuatu. Saudaraku seiman, saya berharap dari ayat-ayat ini kita jelas bahwasanya saya ingin dudukkan dulu ayat-ayat dan dalil tadi. Jangan Anda bermain-main dengan hukum Allah. Awas resikonya. Bermaksiat kepada Allah. Berat hukumannya. Ada ancaman neraka. Kalau Allah menetapkan ancaman neraka, ini nggak main-main. Bahkan di dunia tadi, di surat 5 ayat 49, ada kena musibah yang bisa mengenai Anda jika Anda keluar dari hukum Allah. Dan risiko yang paling berat, ketika ada orang menyelesaikan waris tidak dengan adil, atau orang yang sengaja mengambil waris dari hak orang lain, maka orang yang memakan harta waris orang lain itu adalah seakan-akan memakan api neraka sepenuh perutnya. Harta yang diambil di dunia seakan-akan dia sedang memakan api neraka yang kelak akan Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Mari sekarang kita akan bahas tentang waris. Saya awali dari surat 4 ayat 10. Surat 4 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Na'udzubillah. Jadi siapa yang mengambil harta waris orang lain, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kata perempuan, enggak, pokoknya saya mau ngikutin Bapak, adil, bagi sama. Si perempuan memaksa untuk mendapatkan sama bagian dengan laki-laki. Tanpa disadari si perempuan mengambil harta anak laki-laki secara zalim, dia memakan api neraka. Dilempar nanti ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jangan hanya Anda bangga mendapatkan harta di dunia, tapi ada risiko neraka nanti. Ini ancaman ibu jamaah sekalian. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Orang-orang yang memakan harta waris anak-anak secara zalim. Bukankah orang sudah ditinggal orang tuanya namanya anak yatim? Maka jangan sampai diambil secara zalim. Kecuali sesuai hukum Allah. Maka orang yang memanggil harta waris orang lain, yang mengambil harta orang lain, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka tidak memakan apa-apa kecuali memakan api sepenuh perutnya. Api apa itu? Api yang akan menjerumuskan dia menuju ke api neraka. Wasayaslawna sa'ira. Mereka akan dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Baik. Mari Ibu, sekarang kita akan membahas tentang
rumusan dasar hukum waris. Karena ayatnya agak sedikit panjang, saya ingin coba, boleh Ibu Fitri yang biasa membaca terjemahannya, monggo dibaca terjemahannya. Baik Ustadz, surat apa Ustadz? Surat yang sama tadi, An-Nisa ke ayat 11-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Kira-kira Ibu baca ayat ini, inilah rumus dasar waris. Paham enggak, Bu? Harus baca pelan-pelan ya Ustaz. Betul. Panjang sekali. Betul sekali, Ibu. Ini rumus dasar. Jadi kalau kita belajar ilmu matematik, kalau rumus dasarnya nggak bisa, nggak dikuasai, nggak bakal mampu Anda memecahkan soal. Nah, inilah rumus dasar. Baik, saya tuntun ibu-ibu pelan-pelan. Ibu silahkan sambil melihat Al-Qur'annya masing-masing. Mau dilihat terjemahannya boleh, mau dilihat bahasa Arabnya boleh. Saya tuntun pelan-pelan, Ibu. Step by step. Dan maaf, yang jadi masalah biasanya nanti kita nggak paham. Kadang-kadang saat lagi dijelaskan nanya. Saya tidak mengizinkan nanya. Karena pasti, Ustadz kok nggak ada isi? Ntar isinya berapa? Yang lainnya kemana? Pasti ada pertanyaan seperti itu biasanya. Saya harap Ibu sabar, jangan ada pertanyaan apapun. Sampai saya selesaikan baca ayat 11, saya jelaskan, Ibu jangan bertanya di tengah-tengah. Stop, dengarkan baik-baik. Baik, saya bacakan. Yusikumullah. Allah telah mewasiatkan kepada kamu. Yakni mewasiatkan tentang pembagian waris. Mensyariatkan, mewasiatkan, menetapkan hukum. Dalam hal apa? Warisan. Fi auladikum. Jadi warisan yang Allah berikan kepada anak-anakmu jika kamu mati. Maka jika ada seorang meninggal, lalu meninggalkan anak, laki-laki dan perempuan, maka bagiannya mutlak di sini. Lizzakari, bagian waris untuk anak laki-laki, mithlu hadzil unsayain. Sama seperti bagiannya 2 anak perempuan. Inilah yang dimaksud. Laki-laki 1, perempuannya setengah. Kalau laki-laki dapat 2, perempuannya dapat 1. Berarti laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Jangan berani mengatakan, nggak adil dong. Masa laki-laki kan sekarang persamaan hak. Laki-laki perempuan kan sekarang sama. Jika Anda berani ngomong begitu, Anda secara tidak langsung mengatakan, Allah nggak adil. Nggak boleh diprotes. Ini hukum Allah. Mutlak hukum Allah kita pegang. Jangan pernah kita merubah. Ingat, ini hukum. Siapa yang melanggar hukum ada risiko nanti. Rumus dasarnya adalah, jika ada seorang meninggal, suami istri meninggal, jadi pelakunya itu suami dan istri. Siapapun yang meninggal, mau suaminya, mau istrinya, maka jika ada yang meninggal, lihat ke bawah, anak. Berarti anak itu apa? Ashabul furus. Orang yang berhak mendapat waris. Tadi yang sudah saya sebutkan di kitab pertama kali bahasan tentang waris di Bulughul Maram tadi, dan juga di beberapa Sahih Muslim. Anak, lihat dulu anak yang paling dekat.
Kalau ada anak laki-laki dan perempuan, maka cara bagi warisnya, laki-laki itu dapat bagian 2 bagian, sementara anak perempuan dapat bagian 1 bagian. Jadi jika perempuannya 1 bagian, laki-lakinya dapat 2 bagian. Itu yang disebut lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki bagiannya 2 kali bagian anak-anak perempuan. Kemudian fa'in kunna nisaan. Jika anaknya nggak ada anak laki-laki, semua perempuan. Fauqathnataini, anaknya itu 2 atau lebih. Falahunna sulusa ma tarok. Maka untuk anak perempuan itu 2/3 bagian dari waris yang ditinggalkan orang tuanya. Jangan tanya, sepertiganya kemana Ustaz? Jangan tanya. Jangan tanya dulu. Perhatikan dulu rumus dasar. Insya Allah nanti setelah ini ada penjelasan. Maka hari ini saya akan menjelaskan hukum rumus dasar dalam Al-Quran sesuai dengan rencana kita semula awal. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan ada cara pembagian kasus-kasusnya. Rumus dasar kita kuasai dulu. Saya ulangi lagi. Ada yang meninggal. Lihat ke bawah, anak. Ada anak laki-laki dan perempuan. Maka bagian anak laki-laki, 2 bagian dari anak perempuan. Anak laki-laki dapat 2, perempuan 1. Anak laki-laki dapat 1, perempuan setengah. Intinya dimanapun perempuan itu, anak perempuan itu selalu dapatnya setengahnya laki-laki. Tapi jika anaknya perempuan semua, 2 orang atau lebih, berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 10. Yang penting minimal 2. Maka 2 anak perempuan atau lebih mendapat bagian 2/3 harta waris. Bagaimana cara baginya? Kalau anaknya perempuan 2, 2/3 bagi 2. Kalau anak perempuannya 3, 2/3 bagi 3. Kalau anak perempuannya 10, 2/3 bagi 10. Rata, karena perempuan semua. Bagaimana jika anaknya laki-laki semua? Beres kalau laki-laki semua. Berapa harta warisnya? Bagi rata semuanya. Kalau perempuan tadi 2/3 dari harta. Kemudian gimana kalau anak perempuan cuma tunggal? Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Apabila anak perempuan itu cuma 1, tunggal, maka bagi anak perempuan tunggal mendapat setengah harta. Sendirian setengah harta. Jangan tanya, setengahnya kemana Ustaz? Jangan. Tolong jangan tanya. Pasti penasaran di sini ingin tanya, tapi saya harap jangan bertanya. Tolong pahami dulu rumus dasar. Oke, sampai sini saya akan ulang. Ibu silakan screen-nya ditutup. Saya ingin berdialog dengan jamaah. Coba perhatikan dialog saya dengan ibu-ibu. Silakan ibu-ibu menjawab masing-masing. Saya bimbing dari nol, dari awal. Ada seorang suami istri meninggal. Punya anak perempuan 1, laki-laki 1. Maka bagian anak perempuan 1, bagian anak laki-laki 2. Bagaimana caranya? Seluruh hartanya, lihat, karena anak perempuan 1, laki-laki 2, berarti laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, berarti ada 3 bagian di sini. Berarti seluruh hartanya dibagi 3. 2 bagian ke anak laki-laki, 1 bagian ke anak perempuan. Ibu sambil mendengar, sambil merenung, sambil kita berpikir. Misal, yang meninggal itu hartanya 300 juta. Maka 300 juta bagi 3. Berapa? Per bagian 100 juta. Ingat, anak laki-laki dapat berapa bagian? 2. Berarti berapa? 200 juta. Yang perempuan? 100 juta. Ini rumus dasar. Tolong ibu ini dihafal. Ini rumus dasar. Intinya dimanapun posisi anak, jangan dilihat umur. Yang penting jenis kelamin. Maka bagian anak laki-laki selalu 2. Bagian anak perempuan selalu 1. Saya kembangkan.
Ada orang meninggal, punya 2 orang anak perempuan, punya 2 orang anak laki-laki. Punya 2 orang anak perempuan, punya 2 orang anak laki-laki. Berapa hartanya harus dibagi? Berapa bagian? 6 bagian. Kenapa 6 bagian? Karena laki-laki 2 bagian kali 2, 4. Anak perempuan 2. Sahih. Laki-lakinya 2 bagian, jadi 4 karena 2 orang. Perempuannya 2 bagian, tetap 2 karena 2 orang, 1 bagian 1 orang. Berarti 6. Andai kata hartanya 300 bagi 6. Berapa per bagian? 50. 50. Laki-lakinya per orang dapat berapa? 100. 100. 100 perempuannya 50. 50. Ini adil hukum Allah. Seperti itulah cara menetapkan waris jika si mayit hanya meninggalkan anak. Ini belum berkembang ke yang lain. Gimana kalau ada bapak, ada ibu, ada suami, ada istri masih ada. Gimana saudara? Saya kesampingkan dulu. Ini rumus dasar sekali lagi. Baik, sekarang saya tidak akan menjawab, tapi saya bertanya pertanyaan. Bagaimana jika ada yang meninggalkan 1 anak perempuan dan 4 anak laki-laki? Berapa dibagi hartanya? Monggo dijawab. 1 anak perempuan. 7 1 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Monggo. 9 bagian. 9 bagian. Seperti itulah rumusnya. Ngikutnya seperti itu aja. Anak laki-laki selalu 2, anak perempuan selalu 1. Seperti itu terus. Mau berapapun laki-lakinya. Laki-lakinya 1, perempuannya 7. Ya sudah, laki-lakinya 2, perempuannya 7. Berarti 9, bagi 9. Nanti dari perbagian, berapa bagian laki-lakinya? Seperti itu ngikut. Sampai sini paham Ibu insya Allah? Ya Allah. Paham ya? Baik, insya Allah paham. Saya melanjut. Sekarang tadi kalau anaknya tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Dan maaf, yang dimaksud anak ini kandung ya Ibu. Kandung. Bukan anak angkat, bukan kandung. Yang dimaksud kandung berarti seayah dan seibu. Ayah dan ibunya sama, satu. Bukan beda ayah, bukan beda ibu. Karena bisa jadi seayah saja, nanti seibu saja. Yang namanya kandung itu seayah dan seibu. Meskipun nanti istilah kandung seayah pun sama. Tapi ini nanti belakangan. Ini dulu yang seayah dan seibu. Ada orang meninggal, anaknya perempuan 2. Berapa tadi bagian anak perempuan? 2/3. 2/3. Jadi bagaimana harta warisnya diambil? 2/3 diambil, sisanya 1/3. Kalau ada harta 300 juta, berarti diambil berapa? 200 2/3. 200 juta. 200 juta. 1 juta sisa, sekali lagi jangan ditanya nanti. Anaknya berapa tadi? 2. Berarti berapa per anak perempuan? 100. Ya, 200 bagi 2. Kalau anaknya 3? Dibagi 3. 200 bagi 3. Kalau anaknya 10 perempuan semua? Dibagi 200 bagi 10. Itulah rumus dasar. Kalau anaknya perempuan semua, jumlahnya 2 orang atau lebih, mendapat 2/3 harta waris. Dibagi rata berapa jumlahnya? Kalau anak itu laki-laki semua, bagi semua. meninggal, punya anak laki-laki 2, gimana baginya? Bagi 2. Seluruh hartanya bagi 2. Tidak menyisa. Kalau perempuan tadi, ambil 2/3, ada sisa 1/3. 2/3-nya bagi rata. Berapa anak perempuan? Kalau laki-laki, lebih dari 2, 2 lebih berapapun, untuk laki-laki bagi rata. Melangkah kembali. Jika anaknya perempuan tunggal, berapa tadi? Setengah dari harta. Separuh harta. Khusus untuk anak perempuan tunggal, separuh harta. Kalau yang meninggal hartanya 350 juta, 300 juta, berarti separuhnya 150 juta milik anak perempuan tunggal. Kemana yang 150 juta? Sisa, bahasanya nanti. Gimana kalau anak laki-laki tunggal? Semua. Menghabiskan seluruh harta. Sampai sini jelas Ibu?
Insya Allah jelas ya Bu ya? Insya Allah jelas. Insya Allah jelas. Saya ulang, apabila ada orang meninggal, lihat yang paling pertama anak. Kalau anak itu bersekutu laki-laki dan perempuan, maka perempuan satu bagian, laki-laki dua bagian, berapapun jumlahnya. Tinggal dijumlahkan total bagiannya, harta warisnya dibagi sesuai berapa bagian, laki-laki dua, perempuan satu. Andai kata yang meninggal itu cuma punya anak perempuan saja, 2 orang atau lebih, maka batas minimal 2 orang itu harta warisnya diambil 2/3, menyisa 1/3, yang 2/3 bagi rata untuk anak perempuan. Berapa jumlahnya? 2 bagi 2, 3 bagi 3, dan seterusnya. Sementara kalau anaknya laki-laki 2 orang atau lebih, maka seluruh harta waris diambil dibagi rata. Jika anak itu cuma perempuan tunggal, maka si anak perempuan tunggal mendapat separuh. Separuh sisanya adalah sisa harta waris, bagian yang tidak ada hitungannya. Dan kalau anak itu laki-laki tunggal, mengambil seluruh harta warisnya. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Tadi ada tambahan bapak dan ibu orang tua. Kalau tadi kan kita rumusnya baru anak nih. Iya. Sekarang ada bapak dan ibu, berarti orang tua. Apakah ibu sendiri saja adanya? Apakah orang tuanya ada dua-duanya? Maka cara baginya bagaimana? Disebutkan tadi di lanjutan ayatnya. Wali abawaihi, dan bagi tiap-tiap kedua orang tuanya. Untuk ibu bapaknya. Likulli wahidin minhuma, tiap-tiap seorang dari kedua orang tuanya itu as-sudus, mendapatkan bagian 1/6. Mendapatkan bagian 1/6. Baik. Ibu tadi seorang meninggal punya anak perempuan 2. Hartanya 300 juta. Gimana ini? 2/3 2/3. 2/3 diambil untuk siapa? untuk anak perempuan. Anak perempuannya 2. Nah, sekarang ternyata yang meninggal bapak ibunya masih hidup. Berapa sih bapak dan berapa sih ibu? 1/6. 1/6. 1/6 dari 300 berapa? 50. 50. Jadi ibunya dapat berapa? 50 juta. Bapaknya dapat berapa? 50 juta. Habis hartanya. Beres. Ustadz, istri gimana? Suami gimana? Jangan tanya. Saya katakan, tolong jangan tanya. Pasti ada pertanyaan di benak. Ini rumus dasar dulu saya katakan. Makanya dituntut untuk bahas waris itu sabar. Insya Allah saya bisa sabar menghadapi menjelaskan. Ini yang penting ibu ikut sabar. Jangan dulu bertanya overlap. Rumus dasar nggak tahu, tiba-tiba nanya overlap, ntar tambah pusing ibu. Rumus dasar dulu. Kenapa kok habis untuk orang tua? Karena sesungguhnya cara baginya ketika ada orang tua, tidak bisa langsung bagi duit begitu, tidak. Hitung dulu rumusnya. 300 juta, 1/6 kasih bapak, 1/6 kasih ibu, 2/3 kasih anak. Karena di sini 1/6 berarti 2/6. Untuk disetarakan yang 2/3 berarti 4/6. Qadarullah pas. 4/6. Qadarullah pas. Jadi bagaimana caranya? 1/6 berikan kepada ibunya, 1/6 berikan kepada bapaknya, 4/6 berikan kepada anak perempuannya. Bagi rata. Jadi yang 200 juta dibagi untuk anak perempuannya berapa orang bagi rata? Yang 100 juta, sisa 1/6 untuk ayah, sisa 1/6 untuk ibu. Masih mudah atau sudah mulai agak rumit ibu? Masih mudah kan? Insya Allah. Insya Allah. Baik, saya kembangkan kembali. Tadi jika ada bapak dan ibu masih hidup. Sekarang, gimana kalau cuma bapaknya yang masih hidup? 1/6 diambil bapaknya. Berarti masih ada sisa 1/6. Sisa nanti. Gimana ibunya masih hidup?
Ambil Sama. 1/6 untuk ibunya. Masih ada sisa 1/6. Nanti. Maka nanti dalam cara bagi waris, ada yang namanya taksib, ada yang namanya ashabul furud, ada yang namanya rod, ada yang namanya aul. Ini rumus belakangan nanti insya Allah. Dan saya yakin yang ini nggak perlu kita pelajari bagi ibu-ibu karena kasus ini terlalu rumit nanti. Saya hanya dasarnya dulu, di mana kalau ibu sudah tahu rumus dasar, insya Allah ibu bisa menyelesaikan waris keluarga ibu dengan mudah. Insya Allah. Kalau agak rumit sedikit, mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, sudah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu. Ahlinya. Andai kata Anda tidak tahu. Lebih baik tanya sama ahlinya. Saya melangkah tadi. Untuk kedua orang tuanya, masing-masing dari keduanya mendapatkan 1/6. Mimma taroka, dari yang ditinggalkan, ingkana lahu walad. Kalau orang yang meninggal punya anak. Nah, ini ada kasus lagi lain nanti. Kalau punya anak, berarti tadi ada anak. Anak itu jangan dilihat jenis kelamin. Mau laki-laki atau perempuan. Dan laki-laki perempuan itu sama bagiannya. Jangan dilihat dari umur. Misal. Ada orang meninggal. Punya anak 4. Laki-laki 2, perempuan 2. Qadarullah anak pertama laki-laki. Sudah selesai kuliah. Anak perempuan kedua sudah selesai, sedang kuliah katakanlah, tingkat 2. Jaraknya nggak jauh. Nah, 2 adiknya itu selisih 10 tahun lebih. Yang ketiga adalah anak laki-laki. Umurnya baru 6 tahun. Yang keempat perempuan umurnya baru 1 tahun. Saya tanya, laki-laki yang lulus kuliah dengan laki-laki yang umurnya 4 tahun, sama nggak bagiannya? Sama. Sama. Jangan dilihat umur, yang penting jenis kelamin. Anak perempuan yang sedang kuliah dengan anak perempuan yang baru lahir dan baru umur 1 tahun, sama nggak bagiannya? Sama. Lalu Ustadz, anak setahun megang duit, duitnya dipegang oleh ahlinya, keluarganya. Nanti kalau dia sudah dewasa, berikan. Ustadz, kalau gitu Ustadz, dia dewasa 20 tahun lagi. Mungkin dulu nilainya 100 juta. 20 tahun lagi 100 juta gimana? Ya belikanlah emas. Emas nggak akan susut kan? Iya. Kalau cuma ditabung duit, makanya ada aturan. Jangan biarkan harta anak yatim, anak waris, susut. Didiemin, ya susut. Wong umur setahun kok. Dia kapan baru menekan? Baru sekian tahun nanti baru dapat waris. Untuk biaya sekolah gimana Ustaz? Boleh. Tapi jadikanlah sesuatu yang bisa menghasilkan. Jangan cuma ditabung. Belikan sesuatu yang nanti menjadi miliknya. Mau dibelikan emas, mau dijadikan ternak misalkan, modal dari situ, punya keuntungan-keuntungan. Orang yang menjalankan boleh berbagi keuntungan dari bagi hasil. Tapi harta utamanya milik anak yatim. Itu tadi yang di ayat ke-10 An-Nisa. Siapa yang memakan harta anak yatim dengan dolim, baik itu mengambil hak warisnya, atau harta waris dikembangkan tapi keuntungan diambil pribadi, sementara hartanya waris cuma pokoknya, dolim, makan api neraka. Jadi ini kalau punya anak. Sekarang bagaimana yang meninggal nggak punya anak? Ini rumus selanjutnya. Fa'illam yakullahu walad. Maka apabila orang yang meninggal itu tidak punya anak, wawarisahu abawahu, yang mendapat warisan darinya hanya 2 orang tuanya saja. Fali ummihi thuluth. Ibunya dapat 1/6. Ibunya dapat 1/6. Baik. Seseorang meninggal, nggak punya anak sama sekali. Yang dapat waris cuma 2 orang tua. Maka ibunya dapat 1/6. Berapa bapaknya? 1/6. 1/6. Tapi kalau punya anak, andai kata nggak punya anak, ibunya as-sulus, 1/3. Ya. Berapa bapaknya dapat? 1/3. Tidak. Oh, 2/3. tidak salah. Oh, 2/3. 2/3. Bapaknya menghabiskan seluruh harta waris sisa. 2/3. Istilahnya nanti bagian 1/3 sama dengan ibu itu adalah bagian murni.
Ada yang namanya asobah tadi. Kita bahas. Sisa harta waris diberikan kepada laki-laki yang paling dekat. Siapa laki-laki yang paling dekat? Dari orang yang meninggal. Papa. Bapaknya. Sisanya menuju ke bapaknya. Itu namanya asobah. Itulah cara pembagian waris dengan ashabul furus. Sampai sini rumus dasar. Saya tidak kembangkan dulu kepada yang lain. Sampai sini rumus dasar. Ustadz, sekarang gimana istri? Gimana suami? Nah, silakan Ibu ke surat 11, surat 4 ayat 12-nya. Khusus yang bagian suami istri saja Ibu, silakan Ibu bisa baca. Kedengeran. Surat berapa Ustadz? Afwan. Surat yang sama, surat 4 ayat 3 ayat ke-12. Bisa tolong di-mute yang Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, sampai sini dulu Ibu. Baik. Yang berikutnya kalalah nanti ini kaitannya adalah kalau ada orang mati nggak punya anak, nggak punya orang tua, namanya kalalah. Itu nanti rumus berikutnya Ibu. Baik. Saya Supaya screen tidak off. rancu sampai sini dulu. Saya Ini screen off ya. bagian suami dan istri. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang meninggal, contohnya begini. A, B. A suami, B istri, inilah pelaku utama. Harta waris itu hartanya ini, 2 orang ini. A, B, suami istri. Maka jika salah satu meninggal, suami yang meninggal, siapa yang dapat waris? Istrinya. Istri. Siapa lagi? Anak-anaknya. Lalu siapa lagi? Orang tuanya. Orang tuanya siapa? Kalau yang meninggal suami, orang tuanya suami kandung. Mertua bukan nggak dapat. Kalau yang meninggal istri, anak-anaknya pastinya yang namanya anak ya anaknya suami istri ini. Orang tuanya bukan orang tuanya si laki-laki yang dapat, orang tuanya istri. Saya meninggal, maka yang dapat waris siapa? Istri saya, anak-anak saya, orang tua saya. Gimana orang tua istri saya? Nggak dapat, nggak ada kaitannya apa-apa sama saya. Kalau yang meninggal istri saya, anak-anak saya dengan anak istri saya pasti sama. Dan orang tua istri saya. Ini rumusannya dulu, Bu. Pelaku utamanya adalah suami dan istri. Yang berhak dapat waris adalah anak-anaknya ke bawah, ke atas orang tua dari yang meninggal. Andai kata ini semuanya ada, orang tua ada, anak ada, suami istri yang meninggal, suami atau istri masih ada, maka seluruhnya ahli waris hanya mencakup itu, anak, orang tua, dan pasangan, seluruh yang lainnya nggak dapat apa-apa. Kakaknya, saudaranya, ponakannya, om dan tantenya, nggak dapat apa-apa. Paham sampai sini, Ibu? Ya. Jadi pelakunya adalah suami istri, salah satu meninggal, maka yang berhak dapat waris, lihat ke bawah, anak-anak, cara baginya gimana? Tadi sudah kita bahas. Lalu ke atas orang tuanya siapa? Dari yang meninggal. Cara baginya gimana? Sudah kita bahas. Lalu di samping yang meninggal suami, berarti yang dapat warisan istri. Yang meninggal istri, yang dapat warisan suami. Berapa bagian warisan pasangan? Ini dia. An-Nisa ayat yang ke-12. Walakum nisfu. Bagi kamu, yakni bagi para suami, nisfu ma taraka azwajukum.
Separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu. Illam yakullahunna walad. Kalau istrimu nggak punya anak. Fa in kana lahunna walad, apabila istrimu itu punya anak, falakumur rubu' mimma tarokna. Bagi kamu suami dapat 1/4 dari harta peninggalan istrimu. Mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Setelah harta itu ditunaikan wasiatnya dan dilunasi seluruh hutang-hutangnya, baru itu waris. Baru itu waris. Saya ulangi. Istri saya meninggal. Istri saya nggak punya anak dengan saya. Berapa bagian saya? Setengah. Setengah. Istri saya meninggal. Istri saya punya anak dengan saya. Berapa bagian saya? 1/4. Subhanallah. Sekarang saya akan rubah pertanyaan saya. Saya menikah dengan istri saya, qadarullah saya duda. Duda tidak bawa anak. Qadarullah istri saya janda. Janda bawa anak dari suami yang lain. Lalu si istri saya dengan saya menikah nggak punya anak. Istri saya meninggal. Berapa saya bagiannya? 1/4 karena istrinya punya anak. Subhanallah. Mumtaz 1/4. Ibu, betul. Jadi jangan dilihat anak saya, anak yang meninggal. Kan tadi dikatakan, saya sebagai suami dapat setengah kalau istri saya nggak punya anak. Anak ini jangan dilihat dari anak saya saja. Kalau kasus pertama adalah saya dengan istri saya menikah bersamaan dari gadis dan dari cerjaka. Saya punya anak. Berarti anak saya anak istri saya. Saya nggak punya anak, ya berarti istri saya nggak punya anak. Maka saya dapatnya 1/4. Setengah kalau istri saya nggak punya anak, kalau istri saya punya anak 1/4. Anak dari saya dan istri saya bersama. Pertanyaan kedua tadi, saya duda, nggak punya anak, istri saya janda bawa anak, menikah dengan saya, lalu istri saya meninggal, punya anak. Berapa bagian saya? 1/4 yang harusnya setengah. Tapi kan Pak Ustadz nggak punya anak. Yang dilihat yang mati, Ibu. Paham sampai sini? Ya. Maaf, kayaknya udah agak sedikit jelimet dikit ya Bu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan paham. Dilihat yang mati, bukan dilihat yang masih hidup. Andai kata sebaliknya, saya duda bawa anak, sementara istri saya nikah sebagai janda, nggak punya anak. Nikah dengan saya, nggak punya anak. Lalu istri saya mati. Berapa saya dapat waris? Gimana? Istrinya Oh ya. Saya menikah dengan saya. Dia Setengah. nggak punya anak. Saya bawa anak. Istri saya mati. Berapa hak saya? Setengah. Setengah. Kenapa setengah? Istrinya tidak punya anak. Ya, itu. Jangan dilihat anaknya siapa, tapi istrinya punya anak atau tidak. Dari yang meninggal, jangan dilihat yang masih hidup. Kenapa? Kasus suami istri kan bisa begini, Ibu. Boleh jadi saya menikah dengan istri saya memang dari perjaka dari gadis, punya anak atau tidak punya anak berarti bersama-sama. Tapi kalau saya perjaka nikah dengan janda bawa anak berarti istri saya punya anak, sementara saya tidak. Kalau saya yang mati berarti istrinya dapat bagian, saya nggak punya anak. Kalau istri saya yang mati berarti saya dapat bagian, istri saya punya anak. Jangan dilihat saya dengan istri saya nggak punya anak, tapi apakah istri saya punya anak? Baik anak dari saya atau anak bawaan dari suami terdahulu. Paham sampai sini Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau istri saya meninggal, nggak punya anak, berapa tadi bagian saya? Setengah. Istri saya meninggal, punya anak, berapa bagian saya? 1/4. Berarti separuhnya. Kalau nggak ada anak, saya setengah. Kalau ada anak, separuhnya. Sekarang saya bahkan tentang bagian istri. Istri, falahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Sekarang saya meninggal. Jika saya meninggal, maka untuk istri saya mendapatkan 1/4
Seperempat jika Seperempat tidak dulu. Jika tidak punya anak. anak. Fa illam yakul lahu walad, apabila istri saya meninggal dan saya punya anak, falahuna thumun. Baginya dapat 1/8 8. mimma taraktum, dari apa yang aku tinggalkan. Mim ba'di wasiyatin tusina biha audain. Setelah ditunaikan segala wasiat dan dilunasi hutang-hutangnya. Sekarang lihat, saya laki-laki. Kalau nggak punya anak, istri saya meninggal, saya punya hatian separuh. Kalau punya anak, saya dapat setengah, 1/4. Sekarang, saya meninggal, saya punya anak, istri saya berapa? 1/8. Kalau suami tadi 1/4. Jadi si istri itu berapa bagiannya suami? 2 kali. Setengahnya. Hanya. Setengahnya kan? Iya. Kalau saya laki-laki, istri saya meninggal dapat 1/4, karena punya anak, maka kalau saya mati punya anak, istri saya 1/8, separuhnya. Kalau istri saya meninggal, saya dapat setengah karena nggak punya anak. Giliran saya meninggal, nggak punya anak, istri saya 1/4, separuhnya. Inilah hak suami istri. Dari sini rumusnya jelas. Suami dapat setengah kalau nggak punya anak, istri yang meninggal. Kalau punya anak, dapat 1/8. Istri dapat 1/4 jika suami yang meninggal tidak punya anak. Jika punya anak, 1/8. Orang tua dapat 1/6 masing-masing jika ada anak. Jika nggak punya anak, ibunya 1/3, bapaknya 1/3. Jika tidak ada sisa, maka sisanya untuk bapak. 2 kali lipat si bapak. Jika ada anak, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Lalu kalau anak perempuan semua, 2/3 kalau 2 atau lebih, setengah kalau seorang. Ini rumus dasar, tolong ibu camkan. Tolong ibu camkan. Sampai sini rumus dasarnya, saya tidak kemana-mana dulu. Sampai sini karena kajian kita tinggal waktunya kira-kira sekitar setengah jam lagi untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada admin. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang berikutnya, kita akan mulai membahas kasus dengan rumus-rumus dasar. Insya Allah. Silakan. Saya kembalikan kepada admin untuk kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Ibu. Jazakallah khair Ustadz. Baiklah, untuk sesi tanya jawab kami persilahkan Ibu Dini untuk mengambil alih sesi ini. Silahkan Ibu Dini. Ibu Fitri, saya akan bacakan pertanyaan yang masuk. Kebetulan sebagian sepertinya sudah dijelaskan Ustadz, tapi baiklah saya tetap akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Pertanyaan pertama dari Ibu Ifada. Kalau orang tua sebelum meninggal bilang nanti kalau mereka meninggal seluruh harta warisan dibagi sama rata antara perempuan dan laki-laki termasuk 1 cicit yang kebetulan anak yatim. Demikian Ustaz. Wasiat yang melanggar hukum Allah batil. Tidak berhak dijalankan. Wasiat hanya boleh dijalankan ketika mengikuti hukum Allah. Dan cicit tidak dapat waris apa-apa karena terhalang oleh anak. Cicit tidak dapat, cucu tidak dapat karena terhalang oleh anak. Ini hukum Allah. Bagaimana menyelesaikan kasus seperti ini? Selesaikan hukum waris secara hukum Allah. Islam, setelah selesai hukum waris itu diselesaikan, lalu adalah berbuat baik dari orang-orang tertentu. Saudara laki-lakinya berbuat baik, bersedekah kepada saudara perempuannya. Anak-anak yang tadi dapat waris kemudian bersedekah kepada cucu yang meninggal tadi, yang ditinggalkan oleh si nenek tadi. Silakan. Gak ada masalah. Tapi hukum Allah harus tegak. Gak boleh hukum Allah dilangkahi hukum manusia. Jadi kalau orang tua mengatakan, Bapak Ibu wasiat, nanti kalau Bapak mati, warisan Bapak dan Ibu dibagi rata. Pokoknya adil, laki-laki perempuan sama. Seakan-akan apa orang ini? Sombong. Dia lebih hebat dari Allah. Seakan-akan secara tidak langsung ngomong, hukum Allah nggak adil. Sebab Allah menentukan laki-laki 2, perempuan 1. Hukum Bapak yang lebih adil, sama rata. Bagaimana tadi? Ayat yang ke-20, ayat yang ke-13 dan ayat ke-13 dan 14 An-Nisa. Ini hukum Allah, ketetapan Allah yang kamu taati sesuai dengan hukum Allah dan Rasul, kamu masuk surga. Yang bermaksiat dengan hukum Allah apa tadi resikonya?
neraka. Jadi wasiat yang menyalahi hukum Allah haram. Saya buatkan contoh wasiat begini, Bu. Saya bikin contoh wasiat begini. Nah, nanti kalau Bapak meninggal, kamu kan sakit. Kamu sholat jangan ditinggalin, tapi nggak usah wudhu, nggak usah tayamum. Kamu kan sakit, nggak bisa wudhu, nggak usah tayamum. Sholat aja yang penting. Kenapa? Karena selama Bapak masih hidup, Bapak membantu kamu wudhu dan tayamum. Maka nanti kalau Bapak meninggal, Bapak wasiat sama kamu. Kamu sholat aja, nggak usah tayamum, nggak usah wudhu. Kira-kira wasiat saya diikuti nggak? Diikuti nggak, Bu? Tidak. Kalau ada anak ngikuti wasiat saya, yang dosa siapa? Saya yang berwasiat dosa, yang ngikuti wasiat saya dosa. Maka kalau wasiat seperti itu tidak boleh dijalankan karena melanggar hukum Allah. Maka wasiat boleh dirubah ketika cara bagi warisnya berat sebelah. Laki-laki perempuan sama, itu berat sebelah. Karena Allah katakan apa? Laki-laki 2, perempuan 1. Kok seorang tua ngomong laki-laki dan perempuan sama, berarti perempuan dan laki-laki sama. Berat sebelah itu, karena nggak sesuai hukum Allah. Maka dirubah, supaya yang berwasiat tidak berdosa, yang menjalankan wasiat tidak berdosa. Tapi jika mengikuti wasiat yang melanggar hukum Allah, si pemberi wasiat dosa, si pelaku, penegak wasiat dosa. Ibu lihat, Al-Baqarah 182. Atau supaya lebih lengkap dari 180 saja. Untuk lebih lengkapnya, dari 180. Kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kamu. Idza hadara ahadakumul maut, apabila salah seorang di antara kamu datang tanda-tanda kematian. Intaraka khairan, apabila kamu meninggalkan harta, maka menyampaikan al-wasiyah, berwasiat lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Tolong garis bawahi bil ma'ruf. Wasiat kepada orang tua, wasiat kepada anak-anak keluarga dengan cara yang baik. Baik itu berarti mengikuti aturan Allah. Haqqan 'alal muttaqin. Ini hak atas orang takwa. Nggak boleh wasiat itu menyelisihi aturan Allah. Kalau wasiat itu ma'ruf, sesuai dengan aturan Allah, maka wajib ditunaikan. Orang tua mengatakan, nah kalau bapak meninggal, ibu meninggal, bapak wasiat, jangan kamu tunaikan waris dengan bagi rata. Bapak wasiat, tunaikan waris sesuai hukum Allah. Adil dengan hukum Allah. Siapa yang menyelisihi wasiat bapak, Anda akan dosa. Kemudian si anaknya kok mengatakan, udahlah bapak wasiat hukum Allah, tapi saya mah pengen adil, saya sebagai saudara laki-laki, saya pengen adil, bagi raja sama rata. Dosa, karena merubah wasiat yang hak. Maka di ayat 181-nya, فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. Siapa orang yang sudah dengar wasiat, tiba-tiba dirubah wasiatnya, wasiat yang hak tadi, yang betul-betul yang baik, sesuai aturan Allah, dosanya yang merubah wasiat. Tapi bagaimana kalau yang berwasiat berlaku dosa, tidak adil dengan hukum Allah, berat sebelah karena nggak ngikutin hukum Allah. Ayat 182-nya. Wa in kana min musim janafan au itsman. Apabila orang yang berwasiat itu berlaku tidak adil atau berbuat dosa, wasiat yang menyalahi hukum Allah. Kemudian apa? Fa aslaha bainahuma, diselesaikan, didamaikan di antara mereka yang menerima wasiat itu, jangan tunaikan. Maka boleh membatalkan wasiat yang keluar dari hukum Allah, itu boleh. Melaksanakan wasiat yang bertentangan hukum Allah itu dosa. Demikian penjelasannya. Semoga dengan penjelasan lebih detail semuanya paham bahwa tidak boleh orang tua berwasiat agar nanti warisnya dibagi rata. Meskipun menurut manusia baik, tapi tidak menurut Allah. Karena Allah telah menetapkan. Demikian, wallahu a'lam.
Syukran Ustadz. Berikutnya dari Ibu Indah. Ini sepertinya tadi sudah dijelaskan bagaimana hukum bagi waris untuk anak adopsi yang kebetulan anak adopsinya ini masih sekolah, Ustadz. Anak adopsi tidak berhak dapat waris sedikit pun. Tapi bagaimana? Boleh diberikan dengan hibah, hadiah yang diberikan ketika dia masih hidup atau nanti jadikan wasiat. Kalau saya sudah meninggal, anak adopsi saya akan berikan berapa persen dari harta? Misalkan 10%. Ustadz, saya kasih 50%. Tidak boleh. Karena wasiat batasnya hanyalah sepertiga. Maksimalnya sepertiga. Kalau lebih dari itu, batal. Tapi Ustadz, saya nggak punya anak kandung. Saya cuma punya anak adopsi. Harta waris Anda jatuh kepada orang tua Anda. Tapi saya orang tuanya sudah meninggal semua, Ustadz. Harta waris Anda jatuh kepada pasangan Anda. Suami atau istri. Oke Ustadz, isinya saya dapatkan karena nggak punya anak dapat 1/4, tapi saya setengahnya untuk anak adopsi. Haram, tidak boleh. Batas maksimal 1/3. Lalu kemana sisa harta waris? Ada kalalah, kita belum bahas. Ada kalalah. Siapa kalalah? Saudara-saudara kandung dari yang meninggal. Mereka berhak menghabiskan harta waris, bukan anak kandung, bukan anak angkat. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Berikutnya ini dari chat box dari Ibu Sinta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apabila salah satu anak laki-laki sebagai ahli waris sudah meninggal lebih dahulu dari orang tuanya, apakah istri dan anak dari anak laki-laki yang meninggal tersebut tetap mendapatkan bagian sesuai hukum Islam yang berlaku? Terima kasih Pak Ustadz. Katakanlah pertanyaan ini saya ilustrasikan. Saya meninggal. Tapi qadarullah saya punya anak laki-laki meninggal lebih dulu dari saya. Begitu kan kasusnya? Betul pertanyaannya tadi? Iya, Ustaz. Jadi saya meninggal, saat saya meninggal, anak saya laki-laki meninggal lebih dulu. Berarti saat saya meninggal, anak laki-laki sudah meninggal. Tapi anak laki-laki saya punya anak laki-laki, cucu. Apakah si cucu dapat warisan? Lihat. Ketika saya meninggal, ada nggak anak laki-laki? Andai kata tidak ada anak laki-laki, adanya anak perempuan, maka cucu itu asobah yang berhak mengambil harta waris. Yang berhak mengambil harta waris. Jadi kalau anak saya ternyata perempuan 2/3. 2/3. Untuk siapa? Untuk anak perempuan 2. Lalu bagaimana sisanya? Cucunya. Anak cucu laki-laki saya. Bagaimana istrinya anak laki-laki saya tidak dapat? Karena isinya anak laki-laki saya berarti menantu. Nggak punya hubungan darah. Jadi waris itu ibu, maaf Bapak, ibu sama sekalian. Setiap yang namanya waris adalah orang yang memiliki hubungan darah. Itu aja. Orang yang memiliki hubungan darah. Yang tidak punya hubungan darah, tidak. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Berikutnya saya bacakan dari chat box dari Ibu Agustini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa ada hak waris dari peninggalan waris Bapak tiri untuk anak tirinya? Kebetulan almarhum menikah dengan janda 1 anak. Tadi juga sudah dibahas. Baik. Saya Bapak tiri menikah dengan istri saya janda bawa anak. Saya meninggal. Siapa yang dapat waris? Istri saya. Lihat, saya punya anak apa enggak? Enggak. Berarti istri saya 1/4. Kemana yang 3/4? Hak waris untuk kalalah. Kalau saya nggak punya siapa-siapa lagi. Kalau masih ada orang tua, orang tua. Apakah anak tiri saya dapat waris? Pertanyaan saya, anak tiri saya dengan saya punya hubungan darah enggak? Anak tiri saya dengan saya punya hubungan darah enggak? Enggak. Tidak. Nggak ada hubungan darah. Tapi kan istri saya nggak punya hubungan darah dengan istri saya. Tapi dia pasangan saya. Sudah halal bagi saya. Sementara anak tiri saya, anaknya istri saya dengan laki-laki lain. Nggak ada hubungan darah. Ingat tadi, catat tadi. Yang dapat waris yang punya hubungan darah. Anak tiri nggak punya hubungan darah. Lalu bagaimana anak tiri saya dapat waris?
istri saya, berarti ibunya anak tiri saya tadi dapat warisan. Jika ibunya meninggal, nah si anak tiri itu yang dapat waris dari warisan yang didapatkan istri saya dari saya. Maka jatuh kepada anak tirinya saya. Kalau ibunya sudah meninggal, berarti istri saya meninggal. Baru kepada anaknya. Kandung bagi dia, bagi si ibu tadi. Intinya, yang tidak punya hubungan darah, tidak berhak dapat waris. Demikian. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Berikutnya ini dari chat box dari Ibu Indra Pujianto. Ustadz, mohon penjelasan bagaimana dengan anak bawaan suami di luar anak kandung suami dan istri yang telah meninggal dunia. Baik, anak bawaan kan berarti tadi anak tiri kan? Katakanlah, maaf, saya punya anak bawaan satu laki-laki. Kemudian saya menikah dengan seorang wanita. Saya punya anak dua laki-laki. Anak saya jadi berapa? 3. 3. 1 dari istri saya terdahulu, 2 dari istri saya sekarang. Kalau saya meninggal, siapa yang dapat warisan? Ketiga Semua. anak. Kayaknya. Seluruh anak laki-laki saya, 3-tiganya. Baik dari anak saya bawaan dari istri yang lain, maupun anak saya dari istri yang sekarang, 2 orang. 3-tiganya dapat. Kalau istri saya meninggal, siapa yang dapat warisan? Suami dan anaknya istri. Anak yang mana? Anak Anak- yang satu. Suaminya. Yang satu atau Anak yang dari suami dan istri yang hanya satu, bukan bawaan bapak. Iya, betul. Yang Iya. 2 orang laki-laki tadi. Iya. Saya bawaan saya, anak saya yang saya bawa dari istri pertama, ini nggak ada hubungannya sama istri saya. Kembali sekali lagi, yang dapat waris yang punya hubungan darah. Iya. Selama tidak punya hubungan darah, sudah lupakan. Simple, insya Allah. Simple. Jadi ketika meninggal, lihat anak-anaknya. Punya hubungan darah apa Anda? Nggak usah. Kalau punya, dia yang dapat. Begitu kira-kira. Maka istilah anak tiri, istilah anak bawaan suami, dan seterusnya. Itu istilah-istilah yang dikembangkan, tapi sepanjang dia tidak punya hubungan darah dengan orang yang meninggal, maka tidak dapat waris apapun. Kalau saya yang meninggal, anak saya bawaan dari istri pertama, anak saya dengan istri saya yang kedua, dapat semuanya. Tapi kalau istri saya yang meninggal, maka anak saya dengan istri saya dapat, anak saya dengan istri orang lain tadi tidak dapat. Wallahu a'lam. Demikian. Ustadz, berikutnya ini ada yang raise hand, Ibu Nicoleta. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya. Waktu itu suami pertama saya meninggal tahun 2007. Karena kefakiran ilmu, saya tidak tahu bahwa pembagian waris itu seperti yang tadi Pak Ustadz jelaskan. Nah, yang waktu pas suami saya meninggal itu, kan harusnya kan istri, anak, sama orang tua suami yang dapat ya Pak Ustadz ya. Nah, cuman karena saya tidak tahu, jadi waktu itu orang tuanya almarhum suami hanya mengatakan uangnya itu hanya uangnya dibelikan rumah untuk anak-anak saya dari yang suami saya meninggal itu, 2 orang anak laki-laki. Terus saya ikutin amanatnya, saya berikan 2 rumah untuk anak saya yang laki-laki itu. Terus udah gitu saya hajikan mereka, tapi saya tidak memberikan kepada mereka 1/6 dari harta bagian warisan itu. Bagaimana Pak Ustadz seperti itu ya? Sekarang masih hidup kedua orang tua suami ibu? Masih. Masih. Ibu minta keikhlasan. Bapak, ibu, bapak mertua, ibu mertua, saya ngaji, ternyata hukum waris begini. Saat suami saya meninggal, itu adalah anaknya bapak dan ibu. Bapak, ibu dapat 1/6. Jadi 1/3 itu milik bapak dan ibu. Bapak ibu pesan waktu itu, belikan rumah untuk 2 orang anak saya. Ini berarti ada harta bapak dan ibu di sana. Sedangkan bapak dan ibu cuma diumrohkan, nggak seberapa. Bapak ibu ikhlas, harta warisnya diberikan untuk pada cucu saya, kepada cucu bapak dan ibu anak saya, anak suami saya. Ikhlas sudah, kamu nggak usah mikirin mantu, dah bapak ibu ikhlas untuk cucu, halal. Halal. Jadi apa? Bapak ibunya, kakek neneknya bersedekah dari harta waris untuk anak-anaknya. Halal. Tapi ibu wajib minta keikhlasan.
Sekarang boleh jadi ngomong begitu karena nggak tahu hukum Allah. Iya, betul. Kenapa Ibu? Ketika nanti bapak ibu dari mertua ibu meninggal, kan dia punya anak-anak yang lain. Ya. Ya, berarti apa? Iya. Harta warisnya mereka jatuh ke anak-anaknya kan? Sementara Iya. ibu nggak dapat, cucu ibu nggak Iya. dapat. Berarti Iya. kalau nggak disampaikan itu, seakan-akan maaf, ibu dan anak ibu ngambil harta orang lain. Lalu meninggal, ada warisan orang lain. Maka minta keikhlasan. Ceritakan, sampaikan duduk persoalannya sesuai surat An-Nisa 11 dan 12 adalah orang tua mendapatkan bagian, istri dapat bagian, anak dapat bagian. Tapi qadarullah sesuai dengan An-Nisa ayat 11, orang tua masing-masing dapat seperenam, mereka tidak menerimanya. Lalu dikatakan belikan rumah. Tapi ijab kabulnya nggak jelas. Udah belikan rumah aja tuh duitnya, berikan 2 rumah untuk anak Anda. Lalu tiba-tiba ibu umrohkan. Pernahkah orang tua ibu, orang tua dari suami ibu tahu bahwa hukum waris itu dapat mereka sepenuhnya? Nggak tahu. Berarti mereka tidak tahu. Kalau begitu, ceritakan hukum waris sesungguhnya. Katakan bahwasanya sesuai hukum Al-Quran begini, berarti ibu bapak punya bagian seperenam, yang sebagian hartanya sudah diambil sekedar untuk umroh, sisanya untuk beli rumah. Bapak ibu ikhlas enggak ini untuk cucu? Ikhlas, nggak usah kamu pikirin, beres. Tapi ibu wajib meminta keikhlasan. Tapi sebelum minta keikhlasan, diceritakan dulu, jangan begini Bu, maaf. Bapak Ibu ikhlas semuanya diberikan untuk anak untuk cucu dari rumah, ikhlas jangan. Ceritakan hak warisnya dulu. Sesuai hukum Allah begini, Bapak Ibu tuh dapat bagian sekian dari seluruh harta waris suami, sekian segini. Maka segini, Bapak Ibu waktu itu pesan supaya belikan rumah. Bapak Ibu hanya dapat diumrohkan. Bapak Ibu ikhlas harta waris yang sisanya disedekahkan untuk cucu. Ikhlas, beres. Demikian Wallahu a'lam. Ya Ustaz. Maaf setelah jadi setelah itu saya hajikan Pak Ustaz, bukan umroh ya, maaf Pak Ustaz. Terus tahun 2000, iya, 2011 saya menikah lagi dengan yang kedua, orang tua almarhum minta saya membuat perjanjian pranikah Pak Ustaz. Orang tua Gitu. siapa? Orang tua suami yang meninggal. Orang tua menantu ibu yang pertama itu. Iya, Apa orang tua orang tua almarhum suami yang pertama. pertama, iya. Iya, saya suruh bikin perjanjian pranikah. Jadi artinya untuk isinya itu harta yang saya bawa dan harta yang suami yang sekarang saya bawa itu terpisah gitu Pak Ustadz. Setelah itu bagaimana Pak Ustadz? Maksudnya apakah nanti pada saat misalnya saya meninggal itu gugur atau bagaimana gitu kan, sebenarnya di Islam kan perjanjian pranikah itu tidak ada gitu. Tidak boleh, apalagi dengan cara seperti itu. Mungkin tujuan mertua ibu baik, supaya apa? Harta ibu selamat, tapi dalam Islam tidak demikian. Katakanlah memang itu hartanya milik ibu, ya hartanya milik ibu. Gak perlu pakai perjanjian pranikah, memang hartanya milik ibu. Tapi nanti kalau ibu meninggal lebih dulu, ya harta milik ibu itu, ibu dapat, suami ibu yang sekarang dapat bagian. Kalau suami ibu yang meninggal yang sekarang, ibu yang dapat bagian, anak-anak ibu itu dia. Tinggal suami ibu lihat bahwa anak atau tidak. Perjanjian pranikah sesungguhnya dalam Islam tidak berlaku ibu. Karena kalau perjanjian pranikah urusan harta seperti itu rebutan harta. Gono gini yang tercipta. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Tanpa perjanjian sesungguhnya sudah jelas bahwasanya harta yang ibu dapatkan dari suami ibu yang meninggal lebih dulu itu milik ibu dan anak-anak. Maka selesaikan seluruhnya hukum waris. Biar tidak sampai rancu nanti urusan waris berikutnya. Karena ingat, harta yang sekarang ibu miliki, ibu cuma punya 1/8. Sisanya milik anak-anak ibu dan orang tua suami. Allah harap. Demikian. Silakan yang lain. Baik, Pak Ustaz, makasih. Ada satu lagi Ibu Nova Marli, silakan Ibu Nova. Karena sudah resen dari tadi. Terima kasih. Maaf Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini Ustaz, masalah hal waris. Ya, warisan ini emang agak ini ya. Ini kan saya sebenarnya kalau di Padang ya Ustaz ya. Di Padang itu kan selalu beratnya ke wanita ya Ustadz ya. Jadi saya tuh udah berapa kali kakak saya udah ngomong ke orang tua,
kalau mau ngomong tentang warisan dari sekarang, tapi kalau di orang tua saya ngomong warisan kalau diungkit sekarang itu tandanya mendoakan orang tua meninggal katanya. Jadi orang tua saya nggak terima gitu. Tapi kakak saya mungkin karena Masya Allah dalam ibadahnya sudah sangat bagus dan dia juga memikirkan nanti gimananya, tetap aja dia mengasih masukan. Tapi orang tua saya nggak mau. Yang masalahnya sekarang mama papa saya tuh selalu bilang harta itu ke anak perempuan. Gimana ya Ustadz? Saya tuh juga Ibu, sampai mikir, begini aja Ibu, sudah secara singkat gini aja. Biarkan Bapak Ibu ngomong, orang tua ngomong, pokoknya kita ini orang Minang. Yang namanya harta ninik mama jatuhnya ke perempuan. Laki-laki nggak dapat. Sudah diemin aja, jangan ditentang. Akhirnya apa tadi? Kakak ibu niatnya baik, ngomongin warisan. Harta itu secara Islam begini, si orang tua punya suuzon kan, kamu tuh doain Bapak Ibu mati ya. iya, Maka sudah jangan ngomong waris. Nanti wasiat orang tua, pokoknya kalau Bapak Ibu meninggal, ini harta ninik mama orang Minang itu jatuhnya ke perempuan. Laki-laki tidak mendapatkan. Insya Allah Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita akan selesaikan dengan baik. Gitu aja udah. Saat nanti orang tua meninggal, udah anak-anaknya sepakat. Ini hukum warisnya Allah. Jangan tunaikan wasiatnya orang tua, beres. jadi Sebab kita apa? tidak Maaf. Orang Minang itu Ibu, yang betul-betul masih berpegang kepada adat, sulitnya luar biasa. Betul. Iya, iya benar. Bisa diapain Bu? Benar. Padahal saya heran juga dengan orang-orang Minang yang luar biasa agamanya. Kan di dalam orang Minang, saya yakin Ibu sadar di sana, ada istilah pakem bagi orang Minang. Adat Minang itu bersanding sara. Sarah, Sara itu bersanding kitabullah. Berarti adatnya Iya. orang Minang itu apa? Kitabullah. Kenapa Kitabullah. urusan waris kitabullah mengatakan laki-laki 2 perempuan 1? Kenapa orang Minang tetap ngotot laki-laki nggak dapat? Tidak dapat. Kenapa orang Minang tetap mengatakan garis keturunan itu dari perempuan? Kan aneh Ibu. Sungguh Iya. aneh. Tapi sudahlah, karena ibu mau berdebat dengan orang tua, suami ibu mendebat orang tua, nggak bisa. Nanti takut orang tua emosi, marah, bikin dosa. Katakan dengan lembut. Insya Allah Bapak Ibu nggak usah khawatir. Pokoknya amanah-amanah Bapak Ibu yang baik-baik pasti aku jalankan. Yang baik-baik, tanda kutip kan di situ kan? Yang baik menurut siapa? Nah, di sini perlu seorang anak itu berdakwah dengan lisan yang baik. Bapak Ibu nggak boleh gitu Pak. Saya ini nih warisnya hukum Allah. Orang Minang tuh salah. Ya Allah nyakitin orang tua. Ibu tolong sampaikan sama suami Ibu. Stop, gak usah ngomongin itu. Tinggal nanti setelah meninggal. Kan anak-anaknya yang sepakat. Orang tua sudah meninggal mau ngomong apa lagi coba? Kumpullah anak-anaknya, Bapak, yuk saudara sekalian, wasiat Bapak dan Ibu, mari kita putus. Syariat tegak-tegak, adat Minang tidak sesuai hukum Allah. Maka mulai sekarang, yuk kita putus adat ini, kita ketukan dengan sesuai kitabullah, anak-anak kita binnya menuju kepada laki-laki, bukan lagi menuju perempuan. Diputus, insya Allah lama-lama, dan saya sudah mendapati banyak orang Minang yang sudah mau seperti itu. Insya Allah, yang sudah merantau itu banyak. Tapi kalau yang Minang masih di sana, luar biasa kokohnya. Wallahualam. Jadi Ibu sarankan kepada suami Ibu, demikian. Gak usah khawatir. Gak usah ngomongin waris ketika orang tua hidup. Ini keluarga saya, bukan suami Ustaz. Ini keluarga saya. Ibu, ya sudah begitulah. Jadi jatuhnya ke saya semua gitu loh Ustaz. Subhanallah. Ya pastikan Ibu sudah belajar ilmu agama kan? Ibu sudah paham. Berarti di sini Ibu tinggal ngomong sama kakak-kakak laki-laki Ibu. Gak usah khawatir kan, saya nggak akan menguasai. Sudah, kakak jangan ngomong lagi sama ayah dan ibu bahwa harus waris, nggak usah. Yuk, nanti saya. Maaf Ustaz, jadi sayanya nggak akan dosa ya Ustaz, tidak menjalankan amanah itu tidak dosa ya Ustaz ya, tidak dosa sama lagi. sekali tidak. Justru kalau ibu jalankan amanah, ibu dosa. Karena amanah orang tua melanggar kitabullah, kan begitu. Tadi sudah saya jelaskan kan tentang wasiat. Kan wasiat orang tua berarti kan ninik mama pokoknya hartaku jatuh kepada anak perempuan semua. Ibu tinggal ngomong, ini enak sekarang Ibu. Saya pikir tadi suami Ibu. Ibu tinggal ngomong, Ibu, Bapak Ibu tenang. Semua amanah-amanah Bapak Ibu yang baik-baik pasti saya jalankan. Ngomong sama kakak-kakak Ibu yang laki-laki. Nggak usah ngomongin waris. Saya ikhlas,
Nanti kalau Bapak Ibu nggak ada, semua sesuai hukum Allah. Beres. Jangan nasihati orang tua kayak gitu lagi. Nanti buat Masya Allah. sakit hati, bikin dosa. Iya, iya benar. Nah, Ustadz satu lagi, maaf ya Ibu, mau tanya satu lagi, ini yang di keluarga suami. Di keluarga suami, mertua saya kan janda, dan jandanya itu udah lama dari zaman anak-anaknya masih kecil. Anaknya semua laki-laki, Ustadz. Terus sekarang ibu ini udah sangat tua dan selalu ngomong-ngomong tentang yang dia tinggal gitu loh, Ustadz. Karena dia udah tua, mungkin ada rasa gitu ya, Ustadz ya. Dia sangat tua. Terus dia ngomong ke saya, karena kebetulan saya menantu pertama juga. Harta yang dia dapat waktu dia selama hidup ini emang kebanyakan dari suami saya yang pertama, maksudnya dari anaknya yang pertama ini gitu loh, dari suami. Terus dia selalu ngomong ke saya, nanti kalau ibu udah tidak ada uang yang di tabungan, harta yang ada itu titip ke anaknya yang bungsu, katanya. Dia titip ke anaknya yang bungsu. Terus untuk membiayai satu anaknya yang lagi sakit gitu loh, Ustaz. Karena kan dia tidak mampu untuk membiayai diri. Jadi tolong bantu Nova yang ngaturin. Jadi amanahnya gitu, Ustaz. Sedangkan dia kan punya anak laki-laki semua. Saya bilang secara Islam bagi aja dulu, saya bilang gitu. Nanti kalau kakaknya mau menghibahkan terserah. Itu saya sempat ngomong gitu. Tapi katanya nggak usah, karena yang mengurus anak yang sakit ini aja, adiknya aja yang suruh ngurusin semua, kasih ke dia Intinya katanya. begini, Ibu. Baik, Ibu. Cukup, Ibu. Intinya begini. Kembalikan hukum Islam. Ibu mau mengatakan, ini dulu ibu tuh lebih banyak dari anak tertua. Loh, kewajiban anak memberi kok. Kalau Iya, anak sudah memberi kepada orang tua, ya sudah jadi haknya orang tua. Jangan diungkit lagi, wahai orang tua. iya. Jangan ngomong, karena kamu lebih, ini nanti titip ke kamu yang urus. Nggak boleh. Sudah iakan saja dari kata-kata orang tua. Iakan aja. Sama seperti tadi. Iya ibu, insya Allah amanah ibu yang baik-baik pasti kami laksanakan. Iya nanti kami urus. Insya Allah anak ibu yang sakit kami urus. Insya Allah. Selesaikan. Nggak usah ngomong. Enggak, selesaikan dulu harta waris. Nanti setelah itu bantu. Nggak usah ibu. Menyakitkan orang tua. Pandai-pandailah kita bicara. Dakwah itu baru ada fikih dakwah. Menyampaikan ke orang tua supaya nggak sakit hati. Iya ibu, tenang bu. Insya Allah kami semua akan amanah. Kami semua akan amanah. Semua wasiat ibu yang baik-baik pasti kami jalankan. Sudah, kata-kata itu sudah menyimpulkan bahwa hukum Allah akan ditegakkan. Setelah ibu meninggal, toh ibu sudah nggak ada kan? Bereskan semua harta waris. Setelah itu bagian-bagiannya berapa? Orang-orang dari saudara laki-laki yang mau bersodakoh kepada yang sedang sakit ini, monggo. Boleh Oh, iya. jadi ada saudara yang mengatakan, saya nggak ngambil harta waris saya hibahkan semua untuk saudara saya yang sakit. Boleh Oh, jadi iya. ada orang ngomong, saya pun tidak. Ambil, saya udakan. Ini kalau tegak hukum Islam, insya Allah beres. Demikian saran saya. Iya. Wallahualam. Terima Baik kasih, Ibu, makasih. sepertinya waktu juga Ibu yang Iya. sudah saya harus bersiap-siap. Tinggal waktu 5 menit. Kira-kira mari, seperti yang disampaikan oleh admin tadi, mari kita sama-sama tundukkan hati kita sejenak. Kita memohon kepada Allah. Kita berdoa, insya Allah kita masih bertemu tentang hukum waris ini, masih ada 3 sesi yang akan datang sampai dengan di bulan Ramadan. Sebelum Ramadan ada 1 sesi, dan setelah Ramadan insya Allah kita ketemu 2 sesi. Mudah-mudahan kita akan berjelas lagi, berjabarkan lagi tentang cara pembagian waris. Ingat, hari ini baru rumus dasar. Meskipun tadi ada beberapa pertanyaan tentang waris. Mudah-mudahan penjelasan ini jelas dan bisa dipahami, yang menjadi bekal untuk perhitungan-perhitungan waris berikutnya. Mari Ibu jamaah sekalian, kita tundukkan hati kita sejenak. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena ujian, baik sakit, musibah yang lain, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil ba's. Anta syafi' la shifa'an illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama. Wahai Allah, Engkau lah Rabbnya manusia. Engkau yang telah menjadikan seseorang sakit. Engkau yang telah menciptakan penyakit. Dan Engkau pula yang bisa menyembuhkan penyakit. Tidak ada satupun kesembuhan yang datang dari, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang sedang Kau uji dengan sakit, jadikan sakit itu menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosanya.
Jadikan sakit itu menambah kesabaran dan ketawakalannya ya Allah. Ganti untuknya dengan ganti yang lebih baik. Dan sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, yang tidak menimbulkan penyakit yang baru. Bagi saudara kami yang sedang kau uji dengan ujian-ujian ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana. Ya Allah, jangan Engkau uji kami ya Allah dengan ujian yang berat, ujian yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Jangan Kau uji kami dengan ujian yang berat sebagaimana umat-umat terdahulu Engkau uji ya Allah. Angkat ujian yang sedang Kau bebankan kepada kami ya Allah. Gantikanlah yang buruk dengan yang baik dari sisimu ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Gugurkan segala kesalahan kami ya Allah. Jadikan musibah yang Kau timpakan ini menjadi penggugur atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Maafkan kami dan rahmati kami. Ya Allah ya Rabb. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, orang tua kami, keluarga kami, kaum muslimin, kaum muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafatkan. Jauhkan dari kami ya Allah segala akhlak kami yang buruk. Jauhkan kami dari amal-amal kami yang buruk. Jauhkan pula kami dari segala hawa nafsu yang buruk dan segala penyakit-penyakit yang buruk. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, hamba semua mohon kepadamu ya Allah, agar hamba diberikan petunjuk, ketakwaan, kecukupan dalam hidup dunia untuk menjadi bekal yang terbaik untuk mendapatkan ridho. Selamatkan kami dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal jahim inna adzabaha kana gharama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Demikian Ibu jamaah sekalian, jamaah soleha Singapura dan Jakarta yang ikut bergabung pada kajian kita pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Teh Jeje. Terima kasih Kak Jeje, terima kasih Dini, Perhatian soleha. Teh Julia dan Terima kasih Julia. Terima kasih Teh Jeje, Terima kasih Sis Jeje. Jamaah yang pertanyaannya belum dijawab, insya Allah kajian berikutnya akan didata. Terima kasih Mbak Julia, terima kasih Izin Mbak live ya Fitri. Ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Fadol, Saya Teh. pamit, terima kasih Teh